Yolanda Ariela. Masih kenalkan kalau saya itu mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Sebelumnya, kalian sudah menonton kan video sebelumnya? Kalau sudah, mari kita belajar bareng ke pembahasan selanjutnya mengenai memperbaiki kompetensi. Lalu, apa sih perlunya kompetensi diperbaiki atau determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi? Itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, kepercayaan dan nilai, yaitu kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu yang kedua, keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Lalu yang ketiga, ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu yang keempat, ada karakteristik personal, yaitu kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu yang kelima, motivasi. Seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam, isu emosional, yaitu hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang ketujuh, kapasitas intelektual, yaitu seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Nah, tingkat perbaikan kompetensi juga dibagi menjadi 3 aspek. Nah, aspek pertama yaitu mudah dipahami, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelolaan kerja. Lalu aspek yang kedua agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analis, dan kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovatif, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan jiwa, pemikiran kontekstualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya, metode penilaian kompetensi. Itu alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada rancangan studi. Nah, rancangan studi yang terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap menurut Spencer dan Spencer. Yang pertama, menerapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analis data dan mengembangkan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi. Dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Lalu ada tahapan untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama, menetapkan kriteria, yaitu menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Lalu, yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, yaitu kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Nah, yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Nah, terdapat 6 metode. Yang pertama, BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi atau sistem ahli, selanjutnya analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat, ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber analisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian. Yang kelima, yaitu validasi model kompetensi. Apa sih validasi model kompetensi? Yaitu model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Lalu yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, tahapan-tahapan mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja.
Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui B atau metode lain. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Bagaimana guys pembelajaran kita kali ini? Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and